Oh, harus ada teh. Gimana? Biar bokernya sohi ya. Bukan sorry, biar bokernya halal. Oh, halal. Iya, betul. Pakai hijab biar bokernya halal katanya. Ya udah, terusin aja penistaanmu itu, terusin aja hujatanmu itu, semakin jelas pihak kepolisian akan semakin melihat apa yang telah kamu lakukan, Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar membahas tentang Agatha. Ini kita kawal terus teman-teman sampai pada akhirnya hukum benar-benar ditegakkan kepada penghina agama Islam ini. Dan berita tentang Agatha ini pun juga sudah semakin meluas karena sudah diberitakan di berbagai macam media-media besar di Indonesia. Contohnya di Detik News ini 15 jam yang lalu. Di Antara News 11 jam yang lalu, CNN Indonesia 16 jam yang lalu, Kompas TV juga ya 5 jam yang lalu, Liputan6.com 9 jam yang lalu, Tribun News 12 jam yang lalu. Coba kita lihat nih berita dari CNN ya. Kita buka yang dari CNN. Ini beritanya dengan judul diduga hina Nabi Muhammad, YouTuber Agatha of Palermo dipolisikan maksudnya. Saya coba akan bacakan ya bagian mana yang diduga masuk delik hukum ya, delik hukum penistaan agama. Di sini ada keterangannya. Rusdin menerangkan dugaan penistaan agama oleh Agatha ini dilakukan melalui siaran langsung di YouTube. Dalam siaran itu, Agatha menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang kawin dan juga jual beli manusia hingga Nabi Muhammad takut air saat buang air besar. Ya Allah. Jadi ini ya tuduhan-tuduhannya, dan sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak lagi videonya dan kita simak secara full video-video Agatha di channel YouTube-nya atau di TikTok-nya, itu ada banyak sekali penistaan-penistaan yang dia lakukan. Orang ini memang sudah pantas, sudah selayaknya untuk diberi hukuman teman-teman. Dan kabarnya sudah ada sekitar 6 laporan yang masuk ke polisi di berbagai macam tempat yang berbeda. Jadi ini kita tinggal menunggu pihak kepolisian untuk mengambil tindakan lebih jauh lagi. Setelah sangat viralnya Agatha, tiba-tiba Agatha live streaming dengan menggunakan hijab, menggunakan kerudung teman-teman. Ini mau apa lagi orang ini ya? Sebenarnya ini bukan dampak LDR, ini dampak dilaporin. Jangan suka malu-malu. Kalau mau ngatain gue, ngatain aja. Gue orangnya polos soalnya gitu. Awalnya saya kira Agatha ini tiba-tiba pakai kerudung, dia mau berlindung di balik kerudungnya atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Ternyata enggak teman-teman. Dia itu pakai kerudung di live streamingnya justru semakin menghina agama Islam. Dia makin menunjukkan bahwa dirinya adalah penghina agama Islam. Oh, harus ada teh. Gimana? Biar bokernya sohi ya. Bukan sorry, biar bokernya halal. Oh, halal. Iya, betul. Pakai hijab biar bokernya halal katanya. Ya udah, terusin aja penistaanmu itu, terusin aja hujatanmu itu, semakin jelas pihak kepolisian akan semakin melihat apa yang telah kamu lakukan, Agatha. Dan ada satu hal yang sepertinya ini menarik untuk kita bahas. Coba simak dulu video berikut ini. Ingat ya, untuk teman-teman ya yang mau menghimpun dana atas nama Agatha itu jangan diterima ya. Emang Ingat, ada, dia Tak? bukan orang miskin. Emang ada tak? Ada, ayo kita himpun dana untuk enter pelosok parit, untuk anak Batak Galung Dangan. Jangan, buat Agatha jangan. Ingat. Oh, yang anak Batak itu. Iya, banyak banget sekarang nih yang gue lihat ya, yang menghimpun dana gitu ya, inisialnya R. Ya, jangan, gue Agatha ini tidak mau bernasib sama seperti anak Batak, oknum anak Batak yang viral beberapa hari yang lalu, yaitu Rudi Simamora. Seolah-olah dijadikan tumbal untuk menggalang donasi. Karena kalau kita lihat nih ya, Rudi Simamora itu setelah tertangkap, ada pihak yang memang tiba-tiba membuka donasi untuk Rudi Simamora. Dan kalau kita lihat nih, video penggalangan donasi yang dibuat oleh orang ini, itu berjilid-jilid di channel YouTube-nya teman-teman. Entah udah berapa ratus juta yang dikumpulkan ya. Cuman ini lagi ribut-ribut nih. Katanya orang yang menggalang donasi untuk Rudi Simamora ini ada yang mengatakan bahwa dia itu korupsi. Jadi kalau mau ngumpulin kasih aja ke dia ya. Kasih langsung ke istrinya ya. Jangan kasih lagi sama si pengemis ini. Cukup ya. Dia telah bernegosiasi dengan namanya iblis. Kita tahu bahwa dia adalah iblis ya teman-teman. Share dimanapun ya. Jadi apapun itu saya sudah sampaikan. Nggak usah lagi kasih-kasih yang si botol-botol ini, pengemis-pengemis ini ya. Nggak usah teman-teman ya. Bantu. Jadi kalau mau bantu, mau share langsung ke istrinya ya teman-teman ya. Silahkan ya, mau spill muka saya, mau ngapain kau nggak akan dapat dari sini Rudi. Saya pastikan nggak akan ada lagi sepeser pun yang masuk ke rekeningmu ya teman-teman ya. Kasih tahu kepada semua orang bahwa si
pengemis ini telah bernegosiasi dengan iblis, ya. Jadi nggak perlu lagi kasih ke dia, ya. Ini saya udah bilang, ya. Nggak akan lagi teman-teman, kalau mau bantu aja ke istrinya. Bank BCA teman-teman, ya. Nah, jadi kata yang ngomong tadi, kalau mau donasi itu bantu Rudi Simamora, kirim aja langsung ke istrinya. Jangan kirim ke orang ini nih, katanya. Orang ini nih apa ya? Pokoknya nggak disarankan lah kepada orang ini karena meragukan, bahkan dicurigai korupsi gitu. Tapi apakah benar orang ini korupsi ya? Saya nggak tahu lah, itu urusan ribut-ribut mereka. Cuman yang saya lihat di sini, kejadiannya sama ya, seperti pada saat MKC di penjara juga. Pada saat MKC ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya mereka itu ribut-ribut masalah donasi. Saling tuduh satu sama lain, yang ini korupsi, yang itu korupsi. Ditipu. Nanti saya akan bongkar yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan nanti, ya. Anak pendeta. Ada pendeta besar, namanya juga punya YouTube itu pendetanya. Tapi ya setali 3 uang dengan bapaknya. Dia tinggal di Kalibata City. Nanti saya bongkar itu kejahatan itu. Kalau kamu tidak kembalikan itu uang. Nah, tuh kan Saipudin ngamuk-ngamuk masalah donasinya MKC, dibawa kabur katanya, saling tuduh satu sama lain gitu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Agatha ini teman-teman. Jadi Agatha tuh sudah tahu kalau dia nanti di penjara, ditangkap oleh pihak kepolisian, pasti akan ada yang buka donasi. Ayo kita himpun dana untuk enter prosok parit untuk anak Batak Galung Dangan. Jangan. Buat Agatha jangan. Ingat. Oh yang anak Batak itu. Iya, banyak banget sekarang nih yang gue lihat ya, himpun dana gitu ya, inisialnya R. Kemungkinan yang dimaksud inisial R ini adalah Rudi Yohanes. Nah, orang ini teman-teman, karena memang orang inilah yang mengumpulkan donasi-donasi yang mengatasnamakan menolong anak Batak gitu katanya, yang lagi di penjara. Nah, Agatha nggak mau nih dimanfaatin sama orang ini. Nah, kesimpulan dari semua ini yang problem tadi saya bahas, ternyata dibalik ini semua adalah uang. Betapa kejinya mereka ya, menghina Rasulullah, menghina agama Islam, membuat amarah umat Islam itu benar-benar naik, membuat sakit hati umat Islam. Ternyata dibalik ini semua adalah uang. Jadi seolah-olah dia adalah pembela kekristenan, dia melawan agama Islam, banyak yang ngasih donasi. Nanti ketika di penjara pun juga buka donasi. Kalau saya pribadi tidak ada masalah dengan siapapun yang membuka donasi selama itu kepentingan kebaikan. Yang saya heran itu kok bisa mereka berpikir buka donasi sebagai penista agama. Bahkan ada yang sampai lari ke luar negeri teman-teman. Hidup dengan donasi penista agama itu. Astagfirullahaladzim. Seperti inikah ajaran kasih? Kata mereka kan ajaran kasih. Seperti inikah ajaran Yesus? Semoga pihak kepolisian tidak hanya sekedar menangkapnya, menangkap pelaku penista agama, tapi juga menyelidiki akar-akar di balik ini semua. Jangan sampai penista agama menjadi profesi di negara kita. Generasi kita itu jadi generasi penista agama karena banyak yang ngasih donasi. Ini perlu diberantas hal-hal yang seperti ini. Saya tidak setuju ya dengan semua penista agama. Mau menista agama Islam, menista agama non-Muslim, siapapun penista agama, ya harus dihukum seberat-beratnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Jangan sembarangan donasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.